karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu PA. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Kalau begitu, Kakak Yudit undang kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri, ayo. Kita siap-siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan dan Dikepak-kepakkan Tanganku. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami di sepanjang malam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan Engkau bangunkan kembali. Engkau mengingatkan kami semua agar kami boleh beribadah melalui IMPA. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh jadi dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
baik. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita dari kakak Layan. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan kita terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan mengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 ya. Adik-adik, kitab Amsal merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang menjadi bagian dalam kitab-kitab syair dan hikmat. Amsal, kalau kita mendengar kata Amsal, biasanya yang langsung kita ingat itu adalah Salomo, Amsal Salomo. Memang dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Mashal atau Mishele Shelomo yang artinya Amsal dari Salomo. Kebanyakan kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, tetapi ada orang lain juga yang ikut menulisnya. Antara lain ada yang namanya Agur dan juga Raja Lemuel. Tetapi yang lebih banyak menuliskan kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Ya, kitab Amsal itu lebih banyak berisi tentang nasihat-nasihat dan didikan-didikan bagaimana perilaku hidup yang benar bagi banyak orang, khususnya bagi orang-orang muda. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 pembacaan kita hari ini itu berbicara tentang hikmat. Dalam ayatnya yang ke-13 berbunyi, kata saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi mau berbicara tentang hikmat. Hikmat itu adik-adik mengandung arti tentang kebijaksanaan, kearifan, pengertian, artinya orang yang memiliki akal budi. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana, orang yang berpengertian, atau orang yang mengerti apa yang baik dan apa yang benar, serta mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya orang yang berhikmat. Artinya dia mampu berpikir yang mana perbuatan yang baik, yang mana perbuatan yang salah, yang mana yang harus dia lakukan, dan yang mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Hikmat itu sendiri adik-adik semata-mata berasal dari Allah saja. Bagaimana kita semua, Katesa, kakak-kakak lain, adik-adik bisa mendapat hikmat dari Allah? Jawabannya itu hanya satu saja. Allah telah menyatakan hikmatnya kepada semua manusia, yaitu hanya ada di dalam Alkitab. Ya adik-adik, berarti hikmat itu Allah telah nyatakan kepada manusia bahwa untuk memperoleh hikmat itu semuanya hanya ada di dalam Alkitab.
untuk menjadi orang yang berhikmat, adik-adik, kakak-kakak semuanya, Kak Tessa dan kakak-kakak lain harus rajin-rajin membaca Alkitab. Harus rajin-rajin membaca Alkitab. Itu kuncinya ya. Harus rajin-rajin membaca Alkitab, karena hanya di dalam Alkitab ada petunjuk-petunjuk, ada nasihat-nasihat, juga ada didikan dari Allah yang semuanya itu ditujukan untuk manusia supaya mau menuntun kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berakal budi, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah dari Allah. Ya, itu sedikit penjelasan dari pembacaan kita hari ini dari Alkitab Amsal 3 ayat 13-20. Nah, adik-adik, khusus pada minggu ini, pada hari ini 30 Agustus 2020, tema pembelajarannya kita yaitu Aku di Era Digital. Aku di Era Digital. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini proses belajar mengajar kita, proses belajar, bahkan proses ibadah kita itu dilakukan secara online. Kita masih belum boleh bertemu, belum boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar di sekolah ataupun untuk beribadah bersama-sama. Jadi kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang sudah disiapkan, teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah canggih-canggih itu, yaitu menggunakan HP atau menggunakan gadget ataupun laptop. Nah, adik-adik, ternyata dalam menggunakan perangkat-perangkat digital tadi, dalam menggunakan HP, dalam menggunakan laptop ataupun gadget itu, kita juga harus berhikmat, atau kita juga harus menggunakannya dengan baik. Artinya seperti apa ya? Kenapa kalau menggunakan HP harus mempunyai hikmat? Apa hubungannya pembelajarannya kita dengan Aku di Era Digital saat ini? Apa hubungannya berhikmat dengan menggunakan HP? Ya, adik-adik, seperti tadi kita ketahui bersama, orang yang berhikmat itu orang yang bijaksana, orang yang berpengertian, tahu yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Nah, saat ini laptop kita, teknologi kita yang semakin canggih-canggih itu dimaksudkan dengan tujuan yang baik. Artinya itu adik-adik, dalam menggunakan HP ataupun laptop itu kita harus gunakan dengan benar. Jangan karena kita terlalu asik bermain HP, kita terlalu asik dengan laptop ataupun gadget kita jadi tidak mau bergaul dengan teman-teman di sekitar kita karena kita lebih asik bermain HP saja, ataupun karena terlalu asik main game ataupun nonton YouTube, mamanya panggil-panggil berteriak dari belakang, kakak, adik-adik, semuanya tidak mampu, sudah tidak menjawab karena semuanya matanya, telinganya hanya tertuju sama HP saja. Jadi gara-gara terlalu lama, terlalu asik main game, terlalu asik nonton HP, main di HP, jadi lupa makan, bisa bikin sakit perut, habis itu mungkin saja lupa mandi, kalau mainnya sudah dari siang bahkan sampai malam, sudah tidak sempat lagi mandi sore. Nah, adik-adik, kira-kira kalau seperti itu perbuatan yang baik atau yang salah? Nah, tentu saja itu perbuatan yang salah ya adik-adik. Makanya dikatakan dalam menggunakan HP, dalam menggunakan gadget itu kita pun juga harus berhikmat. Jadi ada batasan-batasannya, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, contohnya lagi, saat ini kalau kita sedang belajar ataupun sedang IMPA, HP kita itu dipinjamkan oleh orang tua. HP yang dipinjamkan oleh orang tua untuk kita belajar, betul-betul kita harus gunakan untuk belajar. Jangan pinjam, mah pinjam dulu HP-nya, mah pinjam dulu gadgetnya, atau pa pinjam dulu laptopnya, saya mau pakai untuk belajar. Ternyata malah dipakai untuk main game ataupun nonton YouTube atau buka media-media sosial yang lain. Itu tidak betul ya adik-adik ya. Itu adalah perbuatan yang salah. Itu berarti contoh anak-anak yang tidak berhikmat. Dia menyalahgunakan kepercayaan dari orang tuanya. Karena dalam Alkitab itu dikatakan kita anak-anak itu tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kalau sudah selesai belajar online-nya, HP yang kita pinjam itu HP-nya mama, papa, atau laptopnya mama atau papa harus kita kembalikan kepada orang tua kita. Dan juga jangan kita bohong. Nanti mamanya bilang, kak sudah selesai belajarnya, terus dibilangnya
belum ma, belum ini belum. Padahal ternyata sudah selesai. Cuman kegiatan belajarnya itu dilanjutkan, bukan belajar ya, tapi malah lanjutkan main game. Nah, itu adalah perbuatan yang salah ya adik-adik ya. Kalau ditanya sudah selesai kegiatan belajar mengajarnya, kegiatan belajarnya atau kegiatan IPA-nya, kita harus jujur, iya ma, ini sudah selesai. Terus kembalikanlah HP yang dipinjam, HP-nya mama, HP-nya papa. Terus jangan lupa adik-adik, kalau sudah kembalikan harus ucapkan terima kasih kepada orang tua. Terus juga dalam Alkitab juga diajarkan kita tidak boleh memfitnah. Jangan suka membuli, jangan suka mengejek ataupun menghina. Artinya itu adik-adik, dalam kita bergaul, kita jangan pilih-pilih teman, jangan hanya lihat-lihat saya cuma mau bergaul sama yang ada HP-nya yang bagus deh, atau saya mau bergaul kalau dia punya akun media sosial, akun FB ataupun Insta. Kalau tidak, saya tidak mau jadi. Nah, hati-hati adik-adik, kalian itu salah satu menyalahgunakan teknologi yang ada ya, karena jangan sampai ada temennya yang nggak punya HP, terus saya nggak mau jadi sama dia bermain karena dia tuh nggak punya HP. Nggak boleh ya adik-adik, nggak boleh pilih-pilih teman. Dan juga jangan suka membuli, jangan suka menghina, jangan suka bilang-bilangin temennya. Itu tidak baik, itu perbuatan yang salah. Dan juga dalam Alkitab dikatakan juga kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua. Contohnya taat kepada orang tua. Setelah kita belajar online, kita kan biasanya setelah belajar online dari sekolah, dari bu guru atau pak guru memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu adik-adik, jadi biasanya orang tuanya bilang, adik, kakak setelah belajar, setelah selesai sekolahnya, langsung kerjakan tugas-tugasnya, jangan dipending-pending ya, jangan malas-malas, jangan bilang tunggu dulu. Nah, kalau kita pending-pending adik-adik, waktu semakin berjalan, akhirnya batas waktu kumpulnya itu jam sekian, jam 5 sore anggap. Ini ternyata sudah mau jam 4:30, kalian belum selesai mengerjakan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan ke sekolah. Nah, itu berarti adik-adik kalian tidak dengar-dengaran tadi ya, seperti yang mamanya bilang. Kalau selesai belajar, harus langsung kerjakan tugasnya supaya tugasnya tidak numpuk-numpuk, supaya tugasnya masuk begitu. Nah, kita harus taat, kita harus dengar sama orang tua. Kalau dikasih jadwal dari mama atau papa hanya boleh menggunakan handphone sampai jam 8 malam. Nah, kalian harus taat. Pakai handphone hanya sampai jam 8 malam saja, tidak boleh lewat, tidak boleh lebih, karena sisanya itu harus kalian gunakan untuk belajar ataupun berbicara dengan orang tua, dengan mama dan papa. Jangan hidup kalian hanya dengan handphone saja terus, dengan game saja terus, dengan apa lagi ya, dengan pokoknya yang di media sosial terus. Itu berarti kita tidak berhikmat dalam menggunakan teknologi yang ada. Nah, HP adik-adik, HP yang kalian punya ataupun HP yang dipinjamkan orang tua kalian sama kepada kalian, itu jangan cuma digunakan hanya untuk bermain game atau sekedar nonton YouTube atau buka-buka media-media sosial, FB, Instagram dan sebagainya. Tetapi kita memang harus memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk mendapatkan ilmu baru. Jadi adik-adik, game kalian, HP kalian itu bisa kalian cari, mungkin walaupun dari sekolah, dari pihak sekolah belum memberikan tugas, tapi mungkin kalian harus mempunyai rasa ingin tahu. Kalian mau harus berpikir, daripada saya main game, lebih baik saya cari deh apa nama-nama provinsi yang ada di Indonesia, ada berapa, terus apa nama-nama ibu kotanya. Nah, terus atau juga saya mau cari tahu bendera-bendera yang ada di dunia itu seperti apa, atau nama-nama pakaian adat di daerah-daerah ini seperti apa, pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, berarti kalau begitu, kalau kalian berpikiran seperti itu, tidak menggunakan HP, tidak hanya untuk main game saja, tidak hanya untuk bermedia sosial saja, tapi kalian bisa manfaatkan itu untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Walaupun belum ada tugas mungkin dari gurunya di sekolah untuk mencari tahu nama-nama provinsi misalnya. Kan kalau kalian manfaatkan teknologi seperti itu,
Yang untung siapa? Yang untung adik-adik kan. Nanti giliran pas sudah sampai di sekolah, sudah ada pelajaran menghafal nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Nah, tanpa harus disuruh lagi sama ibu gurunya, kalian sudah tahu. Saya Bu Guru, saya tahu kalau provinsi Jawa Barat itu ibu kotanya Bandung, kalau Sulawesi Selatan itu ibu kotanya Makassar. Nah, adik-adik seperti itu ya. Itu contoh-contoh kalian menggunakan teknologi, dengan berhikmat. Jangan hanya untuk bermain game saja, tunduk hanya untuk main game. Gara-gara main game sudah tidak mau bermain sama teman-temannya. Gara-gara bermain game sudah tidak dengar kalau mama atau papanya panggil. Gara-gara main game sudah terlambat makan, bahkan tidak mandi sore lagi. Ataupun gara-gara main game tugas-tugasnya tidak masuk di sekolah. Nah, itu perbuatan yang salah ya adik-adik. Itu sama saja tidak berhikmat. Karena dalam firman Tuhan kita hari ini, kita harus menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat bagaimana? Orang yang rajin membaca Alkitab sehingga tahu bagaimana nasihat, didikan, dan ajaran dari Tuhan mengenai apa yang baik dan benar dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, jadi semuanya harus berusaha menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berhikmat, apalagi dalam menggunakan HP, laptop, ataupun gadget yang ada. Kita harus jadi anak-anak yang baik ya. Contohnya, katanya saya kasih contoh, anggaplah adanya anak ini lagi main HP, terus dipanggil sama mamanya sama maminya. Arsel, tolong dulu bantu mami, tolong dulu main sama Ade, main sama Adli, mami mau cuci piring di belakang. Langsung Arsel yang lagi main HP, langsung dia dengar, ih maminya panggil saya, mau suruh saya, langsung HP-nya disimpan, terus dia bermain sama adiknya. Nah itu contoh yang bagus ya adik-adik ya, dengar-dengaran sama orang tuanya, terus mau bermain sama adiknya, harus diikuti seperti itu. Terus juga atau tidak contohnya dipanggil Kakak Andra, nanti setelah belajar online kalau ada tugas harus langsung dikerjakan ya. Bilang langsung Andra bilang, oh iya mami. Terus tiba-tiba ada tugas yang Andra tidak tahu. Nah kalau ada yang tidak tahu, kalian jangan diam saja atau aduh susahnya ini tugasnya, pertanyaannya, jangan nih saya kerja deh, langsung lagi lanjut main HP. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau ada tugas yang kalian tidak mengerti, segera minta tolong sama mamanya, sama papanya, supaya dibantu mengerjakannya. Seperti itu, jadi supaya tugasnya bisa masuk semua, nilai-nilai di sekolah bisa tetap bagus. Nah kalau begitu kan itu berarti anak yang jujur ya. Dia mau meminta tolong sama orang tuanya, dia tidak hanya mau main HP saja. Nah terus satu contoh lagi, katanya saya kasih contoh, anggaplah ada, Caitlin dia lagi main HP, terus maminya berteriak di belakang, Caitlin tolong bereskan dulu mainan-mainannya. Nah Caitlin langsung dia simpan HP-nya, terus dia bilang oke mami. Nah tidak usah marah-marah, terus langsung Caitlin bereskan mainannya, terus main sama kakak Selo dan main sama adik. Nah itu perbuatan yang baik ya, dengar-dengaran sama orang tuanya, mau membantu maminya membereskan mainan atau membereskan rumah. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik, harus menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan gara-gara HP, jangan gara-gara gadgetnya kita tidak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan kita menjadi kita tidak punya teman gara-gara kita cuma asik dengan HP kita. Kita tetap harus bersosialisasi. Nah adik-adik, pesan firman kita hari ini mau diajarkan supaya kakak Tessa dan adik-adik semua harus rajin membaca Alkitab, supaya kita bisa menjadi anak yang berhikmat. Artinya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita, dan kita bisa lakukan, yaitu berbuat hal yang baik dan benar. Oke adik-adik? Oke, terima kasih. Dah. Halo, hai. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, saat ini tiba saatnya untuk kita beraktivitas. Ya, aktivitas
aktivitas kita hari ini adik-adik berbeda dengan aktivitas minggu lalu ya. Kita tidak pakai kertas ya. Kita tidak pakai pulpen dan tidak pakai gunting ya. Kita pakai apa kakak ini? Ya, karena tema kita hari ini adalah karyaku di era digital. Nah, adik-adik kalau ada kata-kata digital ingatnya apa coba? Betul ya. Pasti HP ya. Tadi kakak Tessa sudah bercerita tentang Amsal ya. Dalam Amsal itu kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita dikaruniakan akal budi dan pengetahuan. Tapi semuanya itu adik-adik ingat ya, harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul sekali ya. Jadi aktivitas kita hari ini berhubungan dengan HP. Siapa di sini kalau di rumah, kalau sudah selesai belajar, ya belajar online, suka main TikTok? Pasti nih yang cewek-cewek paling suka sekali main TikTok ya. Ya, jadi aktivitas kali ini adalah adik-adik silakan membuat TikTok dengan backing sound lagu-lagu sekolah minggu, ya. Nanti dari hasil kalian yang terbaik, ada kakak Eni siapkan 3 hadiah ya. Jadi silahkan kalian berkreativitas yang semenarik mungkin, dan ada hadiah yang menanti. Yang masih penasaran seperti apa ya TikToknya, bisa adik-adik lihat yang satu ini. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik semua sudah lihat ya contoh TikTok yang sudah kakak ini kasih tunjuk tadi. Nah, bagi adik-adik yang sudah membuat TikToknya, silahkan adik-adik kirim TikToknya di alamat yang di bawah ini. Oke? Nah, selamat berkreativitas dan terus pergunakan hidupmu dengan talenta yang sudah Tuhan beri untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam peliang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa,
bahagia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku disayang karena Dia. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayo persiapkan persembahan adik-adik. Sudah? Lalu simpan di tangan kanan adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita berdiri untuk memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, sehingga setiap apa yang sudah kami dengar boleh menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, dan apa yang sudah kami dengar boleh berguna bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kakak Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati dalam kehidupannya, memberkati dalam setiap usahanya. Tuhan memberkati di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat orang tua kami, Papa dan Mama kami. Kiranya diberi kesehatan dan kekuatan dalam pekerjaan mereka dan dalam membimbing dan menjaga kami, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mendoakan kakak-kakak Layan berkat anak agar diberi kesehatan dan berkat serta kekuatan dalam kehidupannya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai mereka. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk gereja GPIB Bahtera Kasih dan semua gereja Tuhan di Indonesia. Lindungilah ya Tuhan agar semua jemaat dapat beribadah dengan aman. Dan juga kami berdoa untuk para pendeta GPIB. Tuhan lindungi mereka semua agar tetap sehat melayani umat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati obat dan makanan yang masuk dalam tubuh mereka, agar menyatu dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ajarlah kami menjadi saluran berkat bagi fakir miskin hingga mereka boleh mendapatkan berkat
berkat Tuhan dalam keterbatasan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan aparat-aparat lainnya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, berkatilah para petugas medis dan Polri yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya mereka boleh diberikan hikmat, kesabaran, dan kekuatan. Inilah doa kami ya Bapak. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami beri. Berkati berkat-berkat-Mu yang senantiasa bagi keluarga kami, orang tua kami. Berkati persembahan ini menjadi berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami masukkan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk jam ibadah yang Tuhan sudah berikan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan pimpin kami senantiasa agar minggu depan kami boleh kembali bertemu dalam ibadah IHN-PA. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah kami terima pada pagi hari ini, kami boleh menjadikan itu pelita dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kiranya berkat kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai semua, melindungi kami baik siang dan malam, melindungi keluar masuk kami, memberkati kedua orang tua kami, dan kami semua akan berada dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Tetap rajin belajar dan rajin berdoa ya. Tetap rajin ya. Halo adik-adik, harus rajin cuci tangan. Dan pakai masker.
rajin cuci tangan dan pakai masker, jaga kesehatan, dan selalu bersukacita. Jaga kesehatan agar kalian selalu bersukacita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa pada minggu depan yang akan datang. Salam, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.